Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masa depan dunia ini tergantung ilmu. Ya, semua masa depan dunia ini tergantung ilmu. Makanya perguruan tinggi ini termasuk sebuah ruang untuk menjaga agar manusia tetap menjadi manusia. Itu perguruan tinggi. Soalnya apa? Ilmu itu dititipkan ke manusia. Wa 'allama Adamal asma'a. Ilmu itu dititipkan ke manusia. Nek protein itu dititipkan ke gurame. Vitamin C dititipkan ke jeruk. Nah, nek vitamin D dititipkan di sinar matahari. Nah, semua punya titipannya masing-masing. Kalau protein yang agak keras titipkan ke kambing. Makanya yang keras-keras biasanya sukanya kambing. Manten baru gitu kambing. Titipannya di situ. Manis dititipkan di gula. Kalau manis campur pahit dititipkan di duren. Nah, manis yang enggak manis itu dititipkan di pasar legi. Jadi semua itu Allah bikin itu dititipkan di tempatnya masing-masing. Vitamin A itu titipkan di apa? Pisang. Nah, jadi semua ini punya titipannya masing-masing. Makanya orang yang mampu melihat titipan masing-masing itu disebut ulul albab. Karena apa? Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi penciptaan segala ini menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh ulul albab. Nah, ulul albab itu manusia. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab itu orang yang mikir, meneliti, memikir, duduk ya mikir, lungguh ya mikir, terlentang ya mikir, tidur ya mikir, sampai seluruh pemikirannya itu ensiklopedik. Oh, apa itu ensiklopedik itu? Ensiklopedik itu artinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia. Nah, kita ini kayaknya masih banyak yang masih dikatakan sia karena kita penelitiannya kurang. Kunyit bisa diteliti sebagai obat dilepen bagi ibu-ibu yang haid. Cacing sekarang bisa diteliti sudah. Jangkrik sudah diteliti. Umbel belum. Artinya ini belum ensiklopedik karena masih banyak hal yang belum bisa diteliti. Masih banyak di sekitar kita ini. Nah,
Makanya manusia ini betul sudah dibikinkan kuliah ini, sesuatu yang bersifat umum, nanti juz'iyah, jurusan. Nah itu ada di UNES. Nah kalau itu terjadi, maka anak-anak boleh diwisuda. Makanya kalau akhir dari pendidikan itu wisuda. Wisuda itu apa? Wisuda itu mau ngomong sama Allah, ya Allah, kami masih manusia. Intinya cuma itu. Kenapa? Vitamin C dititipkan di jeruk, sampai sekarang jeruk itu masih membawa vitamin C, belum berubah. Kalau ada jeruk kok nggak bawa vitamin C, itu jeruk palsu. Protein dititipkan ke ikan, sampai hari ini orang kalau cari protein ya tetap cari ikan. Berarti ikan ini tesih istiqomah. Santan dititipkan di kelapa, sampai hari ini santan masih ada di kelapa. Makanya santan ini makhluk Allah yang masih istiqomah. Nah, pertanyaannya adalah apakah manusia masih istiqomah ketika diajarkan pertama kali wa'allama adamal asma'a? Masih istiqomah enggak? Nah ini pertanyaan besar. Makanya orang-orang yang berada di wilayah itu adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia. Coba sekarang, dunia ini tidak dikendalikan oleh banyak orang, tapi dunia ini dikendalikan oleh kelompok-kelompok kecil saja yang mampu memfasilitasi kebutuhan orang hidup. Gitu. Coba contoh, hari ini milenial, ini zaman milenial. Siapa yang mampu memfasilitasi milenial hari ini? Facebook, Instagram, WhatsApp. Ini yang memfasilitasi hidup kita hari ini, sehingga orang tambah ribut. Contoh pilpres, semakin saling serang menyerang, Facebook semakin diuntungkan karena yang nyerang dan yang diserang menggunakan dindingnya Mark Zuckerberg. You know? Nah, Bibitin tidak bisa itu. You know itu nggak fasih kalau Bibitin. Oh no. Kalau Bibitin fahimtum? Wah gitu, saya ya fahimna. Loh, kalau fahimtum itu jawabannya fahimna. Nah kalau kafara yukafiru, hari ini orang berbicara apapun, mau ribut seribut apapun, mau hoax maupun yang menangkal hoax, semua menggunakan lapaknya Mark Zuckerberg. Jadi kita tidak perlu merasa hebat, karena keributan kita difasilitasi oleh satu orang namanya Mark Zuckerberg. Jadi jangan sok-sokan loh ya. Kehebatan kita mengatur distribusi keuangan dunia, mau pakai teori finansial apapun, seluruhnya bergantung pada satu pemilik modal dunia, namanya Rothschild Rockefeller, yang mampu membentuk sebuah bank kecil namanya Bank Devisa New York yang mengendalikan Wall Street.
Sehingga sistem fluktuasi uang dunia semua dikendalikan dari sana. Wong sitok tok sing ngatur. Secantik dan seganteng apapun perempuan kita bikin secantik apapun, yang menentukan kecantikan itu adalah sebuah jalan yang kecil yang ada di kota Paris. Sehingga ibu-ibu merasa terhormat kalau pakai tas dari Paris, dan laki-laki merasa gagah kalau pakai sepatu juga dari Prancis. Cibaduyut udah nggak terlalu terkenal. Nah, inilah dunia. Sehebat apapun teknologi, sekuat apapun teknologi, semua dikendalikan oleh logam. Dan penguasa logam dunia hari ini adalah Yahudi. Karena Yahudi menggunakan sebuah simbol bintang David, dan Nabi Dawud adalah ahli logam dunia. Sehingga sehebat apapun kita pergi umroh dan pergi haji, semakin rajin, saat itu pula pesawat Yahudi semakin laris. Karena kita tidak pergi ke sana tanpa pesawat. Pak Habibie suruh bikin, ya nggak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Jadi mendunia itu ternyata nggak susah kalau kita berpikir. Seluruh yang terjadi hari ini, terangnya malam ini, ditentukan oleh seorang laki-laki yang disebut idiot waktu sekolah, namanya Thomas Alva Edison. Seluruh rumus-rumus hari ini dikendalikan oleh orang yang pernah dianggap gila, namanya Einstein. Ayo coba. Nah, yang kita lakukan sekarang ini apa sudah? UNES mesti mikirkan itu juga. Sehingga lulusannya tidak disiapkan untuk distribusi lapangan yang disiapkan oleh orang lain. Mungkin enggak itu. Nenek moyang kita kalau berbicara tentang pahala itu, hari ini tidak ada orang punya pahala. Kita pakai sarung itu, yang mendapat pahala adalah orang yang pertama kali bikin sarung. Jadi seandainya pemilik hak paten sarung mengatakan sarung tak tarik, kita pakai apa coba sekarang? Orang sekarang tiba-tiba kaya karena jualan lumpia. Yang pertama kali bikin lumpia orang Cina, yang akhirnya membuat ikon makanan Semarang. Kalau ke Semarang tidak bawa lumpia, seolah-olah belum ke Semarang. Padahal itu adalah cikal bakalnya dibuat oleh orang Cina, namanya lumpia. Kalau asli Semarang selodor. Lah, ini kan tiba-tiba dunia dikendalikan oleh satu orang yang secara tidak sengaja bikin makanan untuk menyambut seorang raja yang kemalaman, tidak punya makanan apa, makanan itu dirajang. Dan sekarang menjadi makanan yang paling digemari dan menempati prestisius kuliner di Indonesia. Apa? Pizza. Nah, kenapa Gatot kita tidak bisa? Ya Allah. Perang di Timur Tengah, sekuat apapun tenaga yang dikeluarkan untuk menghancurkan lawan, yang paling diuntungkan adalah pabrik senjata. Dan itu bukan kaum
muslimin semakin radikal, pabrik senjata semakin diuntungkan. Semakin rajin umroh, pesawat semakin laris. Nah, inilah siapa di sekarang ini yang akan memfasilitasi kehidupan yang seperti ini. Hanya sekedar mengatakan cantik itu putih. Yang diuntungkan siapa? Citra. Loh, ada citra wet. Nah, yang sedang kita lakukan ini apa sebenarnya? Jadi yang sedang dilakukan oleh UNES ini apa? Sehebat apapun teori kesehatan, burwaternya disiapkan oleh perusahaan asing, dan kita tidak berani mengobati mata kita dengan air kencing, udah nggak berani lagi. Loh ini kan fakta yang paling real, sehingga seorang profesor sekalipun di sini tidak berani kalau tidak menggunakan ibit ataupun objek. Ketika menulis karya ilmiah tanpa ibit dan tanpa objek, otomatis tertolak secara akademik. You know? Ngopo terusan? Tidak ngopo. Kalau saya secara pribadi punya persiapan. Bagi yang tidak bisa masuk ke rumah sakit, datang ke tempat saya, tak suwo. Nah inilah. Nah inilah yang namanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai enggak pemikiran kita ini tutup tekan ke sesuatu yang sangat ensiklopedik dan mampu memfasilitasi dunia. Jerman terkagum-kagum dengan logam Indonesia, karena Indonesia punya logam yang sangat berat. Batu bintang yang dipakai untuk memperkuat keris itu meleleh di suhu 15.000. Pada saat ini Jerman hanya sanggup melebur baja di suhu 7.000. Di atas itu reaktornya nggak kuat. Sementara kita sendiri barangnya ada, tapi struktur pengetahuannya kita sudah tidak punya. Bahkan karena mungkin tidak punya dan tidak mengetahui, maka kemudian keris begitu disebut musyrik dan bid'ah, sehingga kita kehilangan logam dan kehilangan ilmu. Loh, ini kok jadi abot iki lapo aku. Gitu. Jadi presiden juga nggak mudah sekarang. Kita dipaksa untuk mempertahankan nilai tukar uang kita, tapi pada saat yang sama kita tidak punya kekuatan untuk menggeser jamnya Singapura dan jam Malaysia yang diberikan oleh Inggris sebagai negara Commonwealth. Sana dikasih 1 jam lebih awal, sana jam 10, kita jam 9. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang mestinya kita jam 10, sana jam 9. Hasilnya apa? Saham-saham terbaik habis di bursa Singapura dan bursa Malaysia. Yang jelek-jelek baru masuk Jakarta. Ini ibarat ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Nah, atas nama pengetahuan kita mau berbuat seperti apa dalam situasi seperti ini? Biar nopo. Nah, ini terkait wa'allama Adamal asma'a. Kita ini diajari sesuatu yang kita pikirin itu baru seputaran apa yo? Kayaknya urung pati adoh gitu loh. Bahkan sekarang kecenderungannya mundur. Ketika yang lain sedang berpikir rembulan, sebagian kita malah kembali minum kencing unta. Ini kok mundur. Ya, jadi itu yang sebenarnya yang mau kita capai ini apa?
Ini kira-kira metodologinya atau objeknya atau subjeknya yang mesti dirubah mindsetnya. Nek cara wong Jawa, apakah ilmu iki sing dumadine sekolahku atau laku yang akan menghasilkan ilmu ini? Loh, karena problem negeri ini berbeda, sehingga akhirnya kita ini nggak pede. Kita merasa nggak pede. Itu sudah dibicarakan waktu itu oleh eranya Balai Pustaka, layar terkembang, salah asuhan, Siti Nurbaya, di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu sebenarnya adalah pola adaptasi. Apakah kita akan mengambil pemikiran yang jalan, ataukah kita akan bertahan tanpa mengambil sesuatu yang sedang berjalan. Nah, faktanya ternyata bangsa ini mampu mengadaptasi. Loh, kira-kira iki Harlah UNES ini itu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan ora iso wong Zahir Mania kok. Zahir Mania ya marhaban ya nurul, ya nyantol Zahir Mania. Tapi kalau yang tadi mau dibawa kemana? Iso. Nah, ini tandanya Habib Bidin harus menyanyikan lagu sholawat gaya mau dibawa. Ini mesti gitu dong. Kayak dulu santri-santri dijak sholawatan ternyata senengane dangdut, ya akhirnya kiai ini nuruti dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dereng ya Rafi'asya adbatan ya ji ya ya uhailal jud duhai senangnya dereng oh itu iya tak sing lagi putus cinta ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam sholawatullah ya narap cerita. Lah ini ya. Lah kalau itu terjadi, anak-anak muda kita ini akan mengalami fase di mana akan menghadapi lompatan yang lebih produktif. Apalagi ini dunia sedang bergeser ya. Dunia sedang bergeser. Runtuhnya dominasi Amerika menghadapi tekanan Shanghai Corporation. Iki pokoke Zahir Mania rungokno ojo. Rungokno kira-kira tak ngomong sing rada abot. Wong iki disnatalis perguruan tinggi. Ini bergeser dunia niki. Dulu kita menjadi sentral dunia ketika dunia membutuhkan emas, tapi emas bergeser ketika Eropa mulai bangkit.
dan kita tetap menjadi sentral karena rempah. Tapi begitu dunia bergeser oleh revolusi industri, maka pergeserannya ke timur tengah, karena di timur tengah menghasilkan minyak. Hasilnya apa? Runtuhnya Turki Utsmani digebuk sama Saudi Arabia. Runtuh oleh Saudi Arabia. Runtuhnya Turki dibarengi dengan berdirinya Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Menguatnya Wahabi dan Salafi yang suka bid'ah-bid'ahkan sholawatmu itu menguat karena Aramco. Nah, blok-blok besar yang menguasai distribusi minyak karena revolusi industri membuat blok besar yang dikenal dengan blok United Kingdom, United States, UKUSA, berporos di Amerika, Inggris dan Australia, London, Washington dan Canberra, di bawah satu kendali yang dikenal dengan namanya White Anglo-Saxon Protestan. Rasa dieling-eling rungokno. Aku tak ndeleming sakmuni ku wong iki sing tak depi iki intelektual. Lah, akhirnya dunia bergeser. Negara-negara ini kuat karena menguasai minyak. Lah, itu berjalan sekian dekade. Akhirnya menguat. Kekecewaan bahwa Amerika ternyata menjadi partner Saudi menghasilkan kekecewaan di dunia Islam. Lahirlah organisasi-organisasi besar yang kemudian secara berhadapan melawan Amerika. Ada Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah, berpusat di Mesir, yang kemudian tanzimul jihadnya keluar menjadi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin An-Nabhani, berpusat di Filistin. Tapi pada saat yang sama konsentrasi kaum muslimin juga bergeser menghadapi Soviet dan terakhir ada di Afghanistan, sehingga konsentrasi ini menghasilkan perlawanan di Afghanistan. Akan tetapi perlawanan itu difasilitasi oleh kekuatan yang ada di Amerika. Berdirilah yang namanya Akademi Militer Peshawar di Pakistan. Dan kekuatan ini diisi oleh orang-orang yang kecewa dengan Saudi Arabia. Wujudnya apa? Pemberontakan Juhaiman Al-Utaibi yang berontak di Mekah tahun 79 yang dikenal dengan istilah kudeta Mekah. Akan tetapi kudeta Mekah ini berhasil ditumpas, murid-muridnya yang terbaik digeser ke Peshawar. Ada Al-Khattab, ada Umar Syekh, dan ada Usamah bin Laden, membentuk sebuah ladang combat yang dikenal dengan nama Laskar Al-Ghuraba atau Laskar Terasing. Ja'a ghoriban bahasa ya'udu ghoriban, ngantem kekuatan Soviet. Yang di sini, ini yang di sini, ini nanti yang di sini menghasilkan sebuah peta baru asas tunggal Pancasila untuk merapikan di dalam negeri. Nah, maka kemudian ada dua garis besar, yang satu pro Indonesia, yang satu anti Pancasila. Peristiwa itu terjadi di tahun 81 sampai 84, sehingga kelompok-kelompok yang anti asas tunggal Pancasila ditabrak Pak Harto, lari juga ke Pakistan, dipimpin Panglima DITI Jateng DIY wilayah 7 Dula Sungkar, bahwa muridnya namanya Pak Asyir, bahwa muridnya namanya Mukhlas, bahwa adiknya namanya Amrozi. Nah, yang di sini indah-indah saja, ya tiba-tiba kemudian muncul presiden baru, konflik.
turun, naik lagi, sampai kemudian dipaksa oleh Kamdesus kalau bangsa ini tidak pinjam IMF akan mati. Tahun 2001 akan mati, Pak Harto teken di tahun 99. Walaupun kenyataannya sampai hari ini krisis belum selesai, bangsa ini juga nggak mati. Apakah yang salah ini alat ukurnya atau manusianya yang nggak mati? Oh ya, ini jadi. Nah, begitu ini tekan menekan, kelompok-kelompok yang tidak dikasih akses minyak oleh Aramco cari minyak tersendiri. Ini negara-negara yang sekarang dikenal dengan nama Shanghai Corporation, cari minyak di negara Syiah sama negara Sunni. Nah, negara Syiah sama negara Sunni penopang Shanghai Corporation. Lah, Amerika begitu menghadapi tekanan seperti ini, nggak tahan dia, mengganggu sumber minyaknya Shanghai Corporation, maka mengkonflikkan antara negara Syiah sama negara Sunni. Hasilnya kita pernah dipaksa jadi supporter anti Syiah. Makanya kita beberapa dekade lalu sampai kemudian santri dituduh kiainya yang pro Syiah, pro apa. Dan itu terjadi internal santri, termasuk konflik internal habaib. Saling memsyiahkan. Haddad Alwi disyiahkan gara-gara lagu Umi. Padahal di Indonesia yang lebih serem dari Umi sudah ada, Indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah? Kenapa? Kok nggak pakai nama Tulkiyem gitu? Nah ini sudah ini. Oh, dipaksa untuk sini. Tapi berhubung di sini ini yang mayoritas adalah santri, dan santri tidak bisa diprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Karena santri ini adalah fenomena Islam yang memang dari awal ada di Indonesia, yang punya kekuatan indigenous people, indigenous knowledge sama indigenous culture, berpegang di situ, kuat, mampu menanam Islam dengan cara Indonesia. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqihi yujibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Akhirnya kuat Islam di sini ini, dengan gayanya di sini. Allah pangeran, musola langgar, syaikhun ustadzun kiai, tilmidun muridun santri, bahkan bentuknya sudah tidak terlihat sebentuk model Timur Tengah. Nah ini yang menghadang. Makanya waspada Syiah, santri nggak bisa dipaksa seperti itu. Kenapa? Karena santri di sini sudah terbiasa, ada kiai namanya Ali, anaknya namanya Yazid, itu biasa. Kalau di Iran sana nggak ada nama Yazid, nggak ada nama Muawiyah, nggak ada. Di sini Pak Ali anaknya namanya Muawiyah, anaknya namanya Yazid. Nah ini bentrok terus seperti ini. Akhirnya Amerika kehilangan akal karena terus melakukan kekerasan, sementara kelompok-kelompok yang tadi di awal sana yang membiayai kehidupan Amerika, bank devisa New York ini sudah melansir sekian lama untuk perdamaian dunia, membiayai demokrasi, HAM dan lingkungan hidup. Sudah dibiayai. Begitu tekanan Amerika terhadap negara Syiah, negara Sunni, ya Israelnya marah. Karena apa? Itu sama dengan membakar hutan di samping kampung. Kampungnya kepanasan. Makanya 8 triliun dolar ditarik dari bank devisa New York. Hasilnya apa? Amerika terpaksa jualan obligasi. Yang beli siapa? Shanghai Corporation. Wah, ini pertarungannya di situ. Lah, makanya akhirnya Amerika sendiri kalang kabut. Sementara kelompok-kelompok perlawanan terhadap Amerika mengalami titik buntu. Ternyata gerakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum
yang dia canangkan Hizbut Tahrir sendiri gagal di Filistin, Ikhwanul Muslimin sendiri gagal di Mesir, Al-Ghuraba sendiri gagal di Timur, gagal di Afghanistan, berubah menjadi Taliban. Nah, ketika bangsa-bangsa ini mulai sadar tentang peta dunia, kelompok-kelompok ini nggak dapat tempat. Palestina nggak bisa menerima ekstremisnya orang Hizbut Tahrir. Mesir nggak bisa terima ekstrimnya orang Ikhwanul Muslimin. Afghanistan nggak bisa terima ekstrimnya orang Taliban. Akhirnya nih kelompok-kelompok ini menjadi Ronin. Ronin itu apa? Samurai tak bertuan. Nah, ketika ini semua mulai tak bertuan, carilah teman ke sini. Cari teman ke sini, dan ladang suburnya adalah di kampus-kampus yang tidak mulai ngaji dari kecil, tapi hasrat untuk beragama sangat kuat, antara kekuatan ghirah dan tidak ditopang oleh ilmu. Lah itulah yang menyebabkan menjadi tanggung jawab besar kenapa di kampus-kampus yang berbasis eksak, berbasis positivistik pengetahuan lebih subur kekuatan-kekuatan seperti inilah. Ini yang mesti kita pikirkan bareng-bareng. Kalau menyelesaikan ini kita berada dalam titik yang paling sulit, artinya memang kita butuh sebuah kekuatan bersama-sama. Maka malam hari ini sesungguhnya adalah satu fenomena luar biasa, di mana anak-anak santri yang belajar bertemu dengan sistem pengetahuan baru yang nanti outputnya bisa kita lihat beberapa dekade ke depan. Ini butuh seperti ini, antara yang satu berbasic agama, yang satu berbasic ghirah. Nah, titik temunya seperti apa? Ya sering-sering aja dibikin seperti ini. Sering-sering aja dibikin seperti ini, nanti akan ada jalan keluar. Itu. Nah, yang tidak seperti ini kita bisa lihat pertumbuhannya juga semakin masif. Kenapa? Karena ini lebih indah. Bagi anak-anak muda, santri ini nggak terlalu serius. Apalagi anak-anak yang memang pernah dablek gitu. Bertobatnya santri ini kan nggak cukup serius, nggak ada metodologinya. Cuman astagfirullahaladzim dan jangan diulang lagi, kok tobat kayaknya nggak serius ini, terus gimana ini? Sementara yang lain ini tobat itu ada manhajnya, ada penebusan yang itu tidak bisa dilakukan oleh santri ini. Wis tobat ya wis, istighfar aja dibaleni meneh, wis ngono kok. Yang satu harus berjalan berdakwah, yang satu harus berjihad. Kayaknya ini lebih real daripada santri. Nah ini yang memang butuh mekanisme yang tidak boleh hanya dicoba sekali. Kan gitu. Nah, kegelisahan hidup seperti ini memang akhirnya jalan keluarnya adalah apa? Menghubungkan diri kita kepada Allah dengan cara yang paling teknis. Apa? Berhubungan dengan Allah itu sholat. Tapi sholat itu tidak sah kalau tidak pakai sholawat. Jadi kita dengan Allah itu sudah diatur mekanismenya, namanya sholat. Tapi sholat itu tidak sah kalau tidak pakai sholawat. Maka tugas terberat sebenarnya adalah tugasnya Habib Bidin, karena harus menghantarkan sekian kegelisahan untuk naik menjadi sebuah jalan kepada Allah. Maka orang sholawatan itu tidak boleh guyon. Sampean yo sampean serius, bener-bener harus dari sini. Mulai sampean yo terima, walaupun terkadang ono sing ora mutu belas ya. Cara donya iki wah rapatek keren. Mosok sholawatan sakmono akeh ana sing mek kebagian tung ngono tok.
Ana sing mek tung ngono tok. Nek bebidin bagian akeh. Oh, banyak ora ana sing iso ngenteni ya, bebidin banyak. Lah di antara rombongan ini Beb, ana sing mek oleh tung ngono tok. Dadi panjenengan gawane iku sampean jaga keikhlasannya, ojo ngasih terus kemudian protes. Kok aku mek tung tok. Sebab apa? Hudurnya, hatinya anak-anak yang baca sholawat inilah yang membuat curhatan kita kepada Allah menjadi jalan yang tidak ada batasnya. Lu abote wong maca sholawat ini kono niku. Karena ini penghubung kita. Sholawat ini menghubungkan kita nang Gusti Allah. Donga ora ana sholawate ora munggah. Jadi cara sholawat niku kuotane, pulsane itu. Dan makanya orang baca sholawat itu abote di situ. Bener-bener harus di sini. Makanya saya itu sering baca orang itu yang suka sholawatan kayak teman-teman sholawat ini, saya itu sering pernah ndak mencoba kekuatan sholawat itu dicacak luru tahu gitu ya. Nek wong biyen kan tahu. Misalnya golek nggon sing sepi ora eneng wong. Sholawatan sak rombongan niki tanpa ada penonton neng pinggir kali sing paling serem sholawatan neng kono. Sampai akhirnya sholawat itu menjadi experience of religion, menjadi pengalaman keagamaan. Loh kan ngono. Biyen para wali niku la haula wala quwata la haula dicacak tenan. Kuat ndi banjir karo la haula ngono lho. Ya, nek toreko awal kan gitu la haula kaya apa kaya Sunan Saridin misalnya. Saridin itu Allahu Akbar, telung tahun. Begitu wis manjing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, awake ditibakne ning dhuwur klopo, prop ndase dhisik. Kabeh delok Saridin mati. Ternyata urip ya. Lha kowe dikon syahadat malah ngono to, Din? Ya kudu tak cacak sik Gusti Allah yen tenan apa ora. Nek wis ngene iki kula yakin tenan nek Gusti Allah ana. Sakniki sakjane ya iso dicacak nggih. La haula ning sanding ril sepur no 3 tahun. La haula wala quwata. Begitu wis manjing sepur liwat duding la haula wala quwata illa billah. Nek yakin tenan mesti mandek niku sepur. Mbuh bare kempes mbuh apa pokoke mbuh sopire kudu ngising pokoke mesti mandek. Tapi nek ra yakin mlayu wong. Nah, saya itu sampai hari ini selalu membayangkan adik-adik sing sholawatan ini coba cacaan sholawat itu tanpa penonton, golek nggon sing paling serem kira-kira terkenal neng jero Lawang Sewu misalnya itu. Oh tak izinno karo Pak Ganjar 40 hari di situ sholawatan, kira-kira sing metu iku apa? Loh, wong biyen niku nggih, wong biyen niku kendang jatilan niku ditirakati, diwaca di tempat yang paling ekstrim, sehingga kadang lagi tung niku wong sing krungu niku langsung lali langsung ngene. Loh, nggih. Jadi trans itu sebenarnya hasil dari experience of religion, pengalaman keagamaan dari satu disiplin yang diyakini. Lili sholawat nih, Nabi ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lili sholawat itu nek diwaca, kira-kira respone iwake piye? Neng kali ngono misale apa iwake terus mencolot plung melu sholawatan. Nek iwak metu sholawatan mboten medeni, lha nek gendruwo metu. Lah itu dulu itu semua mengalami fase itu, sehingga ketika mengalami fase niku ngoten niku munggah usul. Sehingga sing sholawatan ora karo ngantuk. Matinya krungu wassalamun mustamirun ngono wis langsung
ngono rasane wulune mateng. Ha iki sing Loh itu nanti kalau itu terjadi, experience of religion itu menghasilkan energi, dan energi itu tidak akan pernah hilang, hanya berubah bentuk. Jadi sampai kapanpun mesti bakal ono suarane wong terbangan. Misalnya 100 tahun lagi wong sih krungu suarane Habib Bidin, tapi nek digoleki ning ndi ya? Lah, makanya orang-orang tua kita dulu kadang ono suara gamelan, wong ning ndi ra eneng. Karena itu dulu menghasilkan laku yang itu adalah bagian dari experience of religion, uji material. Nah, ini sopo kira-kira? Capapat era apa-apa, lah 5 lah pokoknya. Sing bagian pokok-pokok, sing tung si tok-tok mau ya ora usah bebas. Loh, biyen kula niku tau ngalami ngoten niku. Nggih, ngono manuk lewat blung. Nah sesuk iki kira-kira sapa yang wani nyacak begitu. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Iku metu nek wis marhaban lak Kanjeng Nabi rawuh. Lek Nabi rawuh lek sing nyambut lak ora menungso tok. Masuk gendruwo-gendruwo lah mesti pengen nyambut begitu marhaban gendruwone melu marhaban. Lah itu namanya experience of religion, yang dalam bahasa ilmu pengetahuan itu namanya uji material. Cara bahasane Nabi Ibrahim dudu kok ora percaya karo Gusti Allah, tapi lihat ma'inna qalbi, untuk menentramkan hatiku. Wah kita kula mbayangno ngono. Akhirnya begitu nek selawatan iki marhaban ngono. Omne ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Gogok nah niku sing ra iso. Lho wis biyen tak kandhani aku nek ngarepe ngono apik aku. Tapi pas gogok-goke ku ora iso. Lah, sampean iso merasakan indahnya ya hanana sampai ya hanana. Oh ini. Itu kan nikmatnya luar biasa. Nih sampean tahu ndak? Resonansi berpikir kita, resonansi uluhiyah kita, resonansi ini bisa dirasakan oleh genderuwo, oleh jin, oleh sapi sampai ngini-ngini ngono kira-kira. Belum tahu tuh buktinya sampean? Yo, cacakan. Tak golek nonggon sing paling serem ning tanah Jawa, nang solawatan ning kono. Gitu. Loh, kalau itu sudah terjadi, maka pertarungan energi itu akan selesai, akan kita menangkan. Loh, ini lameng pertarungan energi dah. Allah jaga dunia ini dengan energi adzan, mboten tahu pedhot. Tawaf ora tahu pedhot. Sehingga jalinan energi positif dunia ini tidak pernah putus. Nah, wong solawatan yang kene bagaimana menghasilkan energi-energi untuk menyambung pada energi positif dunia. Nabi Muhammad yang Mekah, iblis lunga wono Nabi lah ning kene kira-kira nek ana wong selawatan marah apa entute jin iki langsung lunga brut. Jus lunga padang tanah Jawa iki. Indonesia akan terang. Sekuat apa kita menghasilkan energi untuk menyingkirkan energi buruk niki, sekuat itulah hasil yang akan kita capai. Jadi akhirnya pikiran kotor itu hilang. Lah sapa sing tanggung jawab ngene kira-kira? Sekali nutuk teng ini energi buruknya jin iblis padang lor.
Srot srot ngono. Lha sampean bendina diwiwijin motone nek subuh kok mambu jero sapa? Lho iki lho. Nek cara wong Cina jenenge yin yang. Niku nek nggone dhewe ashabul yamin, ashabus shimal iki ya. Nah. Mula kadang kula niku mbayangno, suara terbang ini mampu menyingkirkan energi buruk yang ditebarkan oleh iblis. Soalnya hari ini wis jelas jelas iblis yang nyambut gawe. Nah ora iblis ora ono wong pinter kok dadi pekok iku ora ono. Iku mesti kelasnya sing nyambut gawe iki mesti iblis. Dina ngene kok ana wong percaya tur pinter, nek ana presiden dadi iku kok ora ana adzan. Iki ra wong pekok ora ono. Artinya ini radarnya wis ora radar menungso sing nyambut gawe. Mesti radar iblis sing nyambut gawe. Wong meng pemilu kok sampai ono sing muni kalau engkau tidak menangkan kami maka aku tidak tahu apakah masih ada orang menyembahmu. Aku kok mbayangno wong kaya ngene iki wis terpapar oleh kegelapan batin yang disebarkan oleh iblis. Sing nguculi sapa kalau bukan kita yang menghantarkan energi sing nyambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ono sing iso. Wong iki kelasé wis kelas ora kelas akal kok. Nek wong pinter iki iso trima. Tapi iki wis ora masuk akal. Presiden PKI ngono iki wis ora masuk akal nek cara kula niku. Tur ngandel ana presiden umur piro to Pak Jokowi tiba-tiba ana foto jejer karo Aidit. Lha ngene iki ana sing ngandel. Iki nek ora kelas iblis sing manipulasi pikiran ora iso. Nah, kekalahan energi ini kalau kita tawarkan dengan cara apa? Tawarkan ora kok dinyang tuh. Ditawak iki, ditawarne apa bahasa Jawa ya. Ditawak apa dimentahkan dengan satu energi positif. Lho iku ra iso nek ora nganggo Kanjeng Nabi. Cuman penghantar energi ini orang yang harus pernah mengalami experience of religion bersama Rasulullah. Wih, kira-kira nek ya hanana ini diwaca ning ngisor wit gedhe. Ulah iki kira-kira ngene ora kira-kira ulah. Terus nek joget kira-kira ora. Ngene. Nah, kalau itu terjadi maka pancaran-pancaran keindahan ini akan hadir sehingga apa? Setiap kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila tutupane pasti subhanaka faqina adzab benar. Jadi apa ini orang kok terus munggah kene tapi balik nang Gusti Allah ana syukure subhanaka faqina adzab benar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansor. Tetap butuh pertolongan. Makanya ini kadang ya tak tuntut kita. Lah saiki terus caranya kayak apa? Anak-anak kecil terpapar radikalisme kayak gitu. Dengan mudahnya digendam itu kayak gitu terus piye? Meng diceritani gendera ngene iki gendera tauhid terus ngandeli lho. Wih, serem. Dipikir kiai ora ngerti khilafah. Kiai tahu khilafah. Tapi makna khilafah menurut kiai dengan makna menurut Hizbut Tahrir itu beda. Jangan kemudian ketika kita percaya Hizbut Tahrir mengatakan kiai nggak ngerti khilafah. Kiai ngerti khilafah. Tapi khilafah menurut kiai berhenti di zaman Sayyidina Ali dan besok munculnya di Syam sama di maka bukan di Indonesia. Loh kok kita terus melu ngandel nih khilafah tukul kok Indonesia. Ini kan terus butuh donga. Ngene iki wis ra kena dituturi wong kaya ngene wong wis gendeng mangan apa wong tersihir kok iki.
Ini butuh energi sholawat, ini antem bleng baru selamat. Kelas dokter Semarang. Lho, iki mulakno ora gampang. Ini kan padha karo wong gendeng mangan apu. Wong padha karo wong kena gendam. Woi. Tuturane angel, masyaallah. Nah iku, bayang-bayangke ini bocah nuthuk tung bebidin muni nalar konslet karena terpapar langsung blak hilang padang, doktrin baru mlebu. Tapi mulek ngopo iki lak padha karo nuturi wong jatuh cinta. Walah nuturane angel. Saya melihat ada butuh faktor X seperti itu. Kenapa tanggung jawab ke depan ini semakin berat? Kenapa? Karena kita pasti akan memikul sesuatu yang hari ini kita miliki. Materialisme dunia ini akan runtuh. Jawabannya adalah spiritual. Apakah kita punya spiritual itu? Punya. Tapi kalah sama spiritual Cina, kalah sama spiritual Jepang. Karena apa? Kita tidak mampu menghasilkan sebuah konklusi akademik, kesimpulan akademik. Nah, bisa, sehingga nggak bisa kita ceritakan menjadi sesuatu yang ilmiah. Lah iya. Kira-kira kok ngono, kira-kira sopo kira-kira. Wali itu biyen niku merubah masyarakat iki mek ndelok ngene tak. Ngene iki batin. Nabi lho wong delok nabi tok. Ngamuk ora sida. Lho soalé nabi tau download programnya Gusti Allah 15 tahun ning Gua Hira. Munggah medun. Si Abdul Qadir tau download selawe tahun fa inna ma'al usri yusra. Kene iki download ra tau blas. Makanya kene iki ra ndek kuota, kita nggak punya kuota. Nggak punya kuota, makanya kesenengane ngakses ila ruhi, ila hadrati nek cara ilmu modern.co.id. Nek ora ya nek ana wifi gratisan teko terus barokah. Ora. Ini problem kekinian. Jadi milenialnya spiritual ini dimulai menjadi satu experience of religion, sebuah pengalaman keagamaan. Karena Simtud Duror sendiri lahir dari suasana batin dan pengalaman keagamaan yang tidak sederhana. Iso weruh Kanjeng Nabi ora mek ngipi petuk. Lah berjanjen tiba. Lho. Bocah neng sarang ceritane garwane Mbah Maksum Bunuriyah ning. Bocah solawatan dangdutan. Marhabanan dangdutan harus diseneni. Ternyata Kanjeng Nabi wonten di tengah-tengah mereka. Begitu Bunuriyah mlebet arep nyiapke maem, Kanjeng Nabi wis ka ono. Loh, itu makanya kuat. Sekuat apa kita khudur ini, hadir ini lagi sampean sing butuh Kang yo sing terbangan iki. Lah dolanan handphone ae tuturi malah dolanan handphone. Wah, ya bocah yang ini. Begitu kasih bibiti nih nyeneni. Nah iya, aku serius nuturi kayak dolanan handphone. Payah ini. Ayo dul. Ya kok terus kaya wong tanggapan ngono kok. Iki tugasmu iku abot. Ora mung rutinitas nek kletung, tapi menghantarkan batine wong sakmene akeh iki. Iki butuh experience of religion, pengalaman keagamaan. Ora iso di WA ngene iki. Ora iso ditutno nganggo WA. Ya sudah, kemauane UNES tak WA nang Gusti Allah ora iso. Ngono. Lho, tuturi malah dolanan WA.
Aku dadi bebi tak setrap mari ngene. Setrap gledhake ning tengah gunung ngono kongkon selawatan 40 dina cek rasa. Ya. Cek rasa betapa selawat itu menjadi sangat penting untuk menghantarkan problem umat tekan Gusti Allah. Jadi orang sampean mengen tangtung ngono tok. Mulane antarane fasih karo mandi ku siji. Bismillahirrahmanirrahim. Duh ngono basin tok. Tapi sing mengalami proses experience of religion Bismillahirrahmanirrahim. Duh ngono sembaras. Tukang suwuk teng Jombang niku nek nyuwuk untu lara niku minal jinnati waras ngono ya eneng. Lha iki bedane ning kono. Antarane fasih karo mandi ku cece. Ngono. Nek bibidin ku wis ora mempersoalkan oh bibidin. Bibidin bendina oleh instalasi uluhiyah. Benawak dhewe salat iki mesti wa ala ali sayyidina Ibrahim kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh bibidin turu oleh kok dadi powerbank. Lho iku nek sampeyan iki lho. Nek bibidin oleh wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mulane habaib dongane mandi wong boleh instalasi bendina donga mene akeh kok. Nah awak dhewe ya nek ora diinstal ora dadi. Lha iku aku kudu sampean to. Nek aku ora mau bibidin bab iki sampean iki lho. Sing tung iki lho kira-kira tung. Dadi selawatan niku aja sampean bayangno lunga ngene no terus mulai numpak truk meneh ora. Sampeyan iki pemancar sembrono. Elek apike sinyal tergantung instalasine sampeyan iki kok. Anu beb dikengken selawatan boneng ndi lho 40 dina. Kira-kira nek selawatan kira-kira munyuk metu ora kira-kira ngono. Duwe lho ya ngono. Engko sampai suatu ketika wis ora ono sampeyan energinya tetap ada. Sehingga wong nek nyebut zahir mak tap ngono. Energine nyambung tek ngono lho. Engko nek orang kok blenger suwe. Ya, lha iki lho. Ini makanya ini butuh yang seperti ini sebenarnya. Cuman cah saiki ngono kan wis landrek nyantol ngono. Kiai biyen niku karena resonansi niku tutuk usul sampai watuke dirungokno iku enak. Lha nggih kiai biyen niku ngaji lho ana watuke iku padha karo ngajine kelase. Dadi ngaji kitab watuk iki kelase padha karo kitab. Ngono kuwi enak. Kowe Balutfi nek wis ngaji ya, ana watuke ku enak. Ngono ae. Lah sampeyan iki tunge enak. Lah iku butuh teko kene, bukan teko kene. Oh no. Wah, gitu. Jadi tidak mudah. Memang ini problem dunia. Problem dunia itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Aku masih seperti yang dulu menunggu sampai akhir hidupku. Itu kan sederhana, tapi penuh penghayatan. Sampai saiki lho diwaca dirungokno enak. Lho nek iso iki ngono, kaya selawatan iki wis enak dirungokno jam pira termasuk selawatan itu enak dirungokno nganggo lagu apa wae enak. Selawatan iki wis lha iku karek sampean aja.
membangun instalasi internal, bagaimana membangun experience of religion ini menjadi pengalaman keagamaan. Sampai mantep nek selawatan itu mampu merubah dunia. Sampai selawatan nggawa perahu nang Pekalongan numpak perahu nih, cancang teko pinggir tali 3 kilo tuwa nah terus ngono nang kono sor terbangan tuh iwak munggah blung. Ngandel aku wis tau ngalami ngono. Nek aja mlayu. Karena aku suwe-suwe iku ra iwak tok sing metu iku. Pak gendruwone niku. Nah itulah yang dulu untuk menginstalasi gamelan, untuk menginstalasi keris, untuk menginstalasi akik itu kaya ngoten niku. Iku jenengane mandi beda karo fase. Itu bedanya karena itu ada experience of it. Nek iku dadi halah selawatan ping 2 nang UNES sing terpapar radikal, terpapar kekeliruan al-wala wal barok, terpapar liwak royah itu hilang blas. Hilang wong keliru iku iso dilurusno kok. Barang batil iku iso diilangi kok. Ning instalasine sapa sing arep instalasi? Oh, inilah. Nah itu baru makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ulul albab itu premisnya iki uluhiyah balik nang Gusti Allah. Ora kok yo terus metengkelek petakilan lali karo pangeran. Lah kita niki teng mriku posisine. Muga-muga UNES itu berada dalam situasi seperti itu dan tersambungkan oleh kekuatan-kekuatan sholawat, karena awak dhewe duwe experience of religion of sholawat. Experience of sholawat itu pengalaman sholawat. Sholat ora sah nek ra maca sholawat. Dadi sampean eruh munggahi donga krana sholawat itu butuh instalasi. Nah itulah semoga-moga malam hari ini menjadi awal untuk kita memahami bahwa ada sesuatu yang bisa kita hantarkan dari Indonesia untuk dunia, mendunia untuk Indonesia. Ini jenengane Rabbana ma khalaqta hadza batila tetap subhanaka faqina adzabannar. Matur nuwun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas video yang saya sampaikan kepada dimohon untuk berkenan untuk berbicara dan doa untuk hadirin yang dirahmati Allah. Kami selaku panitia menyampaikan salam hormat dari Habib Umar Al-Tohar dan Maulana Habib Lutfi bin Al Yahya karena beliau belum bisa hadir bersama kita, tetapi beliau senantiasa mendoakan kita semua semoga UNES tetap jaya dan selalu diberi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Kiai Ahmad Taufik dipersilakan. Wow.